Mbak kita lagi wawancara nih. Nih Bu, halo. Ya halo Be. Nah, iya. Sudah ada 4 tahun yang lalu 2021 lah. keluar Ya. aplikasinya. Itu aplikasi lagi melak-melaknya, lagi kaget lah ya pertama kali. Masih Ini baru sih udah keluar. lancar. Saya kesini ini udah lancar sih. Ini tuh dari awal buka udah langsung pakai aplikasi atau tetap manual? Tetap ada apa kebutuhannya. Walaupun semua juga walaupun gedung aplikasi tapi tetap ada. Jadi biar sinkron. Berarti ada manualnya juga. Ya, kadang-kadang ini terhambat dengan gangguan sinyal dan lain sebagainya. Biar kalau kendalanya dipakainya yang manual. Sebenarnya bagus ada manual juga. Cuman kan kalau di sini kan kalau udah beres gangguannya seperti itu. Ya, di pembukuannya terus yang kemarin ketika pakai smartphone ini apa kayak artisnya Namanya Ilham. nih, ini fotonya. Mm-mm. Ini di sini kan buat transaksi. Heeh. Ini ketik nama Ilham. Nih. Keluarlah nama Ilham. Tadi berapa nomor ujungnya? Ini apa? 07. 17 ya? Iya. Oh. Nih. Sini udah ada ininya layanannya di sini. Nah, kayak kilo lipat, setrika. Oh, udah ada Kilo, ya. masuk kategori harganya gitu ya. Tinggal diklik. Heeh. Misalnya 4 kilo tadi. Kilo langsung ditambah keranjang. Kalau dia 8 kilo tinggal buat 2 ini. Heeh. Tambahin keranjang. Kalau udah tambah keranjang, dia pembayarannya apa gitu. Kalau dia cash, nah, tunai. Iya. Kalau pembayaran tunai. Kalau selesai kan selesai tuh. Kalau aku selesaiin buat 2 dia nanti notanya. Oh iya iya. Kayak gitu. Jadi itu udah masuk nota Udah. gitu ya. Udah tuh langsung di print. Tapi itu dicatat lagi nggak sama kakak di sini catat ya? Iya, 2 kali. dicatat. Kenapa harus 2 kali? Pembukuannya. Hah? Kenapa harus 2 kali? Kadang di sini sama di sini agak Oh. ini dicatat di dua-dua. Kami ini kan di sini. Bos ini kan di sini. Jadi kayak di sininya misalkan terlalu banyak bekas-bekas lama gitu lah ya. Iya, karena numpuk, nggak Heeh. selalu dilihat. Itu nggak bisa kayak dihapus, ini kan? Bisa Oh. dihapus kalau salah. Sama kayak yang bekas-bekas lama itu dihapus apa enggak? Enggak, masih simpan di Oh, aplikasi. buat laporan tahunan akhir ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Dwi Maretsia dengan NPM 2401051018. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang profil dari Kilau Laundry dan juga identifikasi masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi ini membawa pengaruh besar pada berbagai sektor, termasuk bisnis jasa laundry. Dalam konteks akuntansi, teknologi berperan penting untuk pencatatan keuangan, pengendalian biaya, serta pelaporan keuangan agar lebih efisien dan akurat. Bagi UMKM seperti Kilau Laundry, penerapan teknologi akuntansi membantu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi data, sehingga pemilik dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat dan tepat. Kilau Laundry sendiri ini menghadapi tantangan berupa pencatatan keuangan yang masih campuran antara manual dan digital, serta masalah data menumpuk. Karena itu, penerapan sistem seperti SmartLink menjadi penting untuk membantu pencatatan transaksi dan pembukuan secara digital, menggantikan sistem manual yang rawan kesalahan. Selanjutnya, profil Kilau Laundry. Jadi, laundry ini berlokasi di Kampung Baru dekat Universitas Lampung. Jadi lama berdirinya itu di situ itu udah dari 2020. Kalau untuk usaha yang pertamanya itu dia berdirinya di 2020, cuman dia punya cabang di Kampung Baru ini. Itu tuh baru berdiri kurang lebih 6 bulan lah.
Terus jumlah karyawannya itu ada 4 orang dengan tambahan tenaga cadangan saat pesanan itu lagi meningkat. Terus target pasarnya itu tidak lain adalah mahasiswa, masyarakat sekitar kampung baru, dan juga pekerja yang membutuhkan pelayanan laundry cepat dan praktis. Sistem akuntansi yang digunakannya itu, jadi Kilau Laundry ini menggunakan aplikasi yang bernama SmartLink untuk pembukuan digitalnya. Materi selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada pencatatan manual plus aplikasi. Jadi Kilau Laundry ini sistem pencatatan keuangannya itu masih dilakukan dengan 2 cara bersamaan, yaitu manual dan menggunakan aplikasi SmartLink. Yang pertama itu ada catatan manual. Jadi catatan manual ini dilakukan oleh pemilik atau karyawan dengan menulis transaksi di buku kas, terutama pada saat transaksi itu sedang ramai. Dan yang catatan digital itu dilakukan melalui aplikasi SmartLink untuk pembukuan hariannya. Terus yang kedua itu adanya sampah data. Jadi masalah lain yang dihadapi Kilau Laundry ini yaitu sampah data. Jadi sampah data ini tuh berupa data pelanggan lama, transaksi yang tertunda pada overload atau input ganda yang belum dibersihkan. Terus ada juga kondisi ini itu terjadi terutama saat jumlah pesanan itu sedang meningkat atau overload, sehingga transaksi tidak langsung dicatat dan akhirnya menumpuk di sistem. Akibatnya itu data menjadi sulit dimonitor, tidak lengkap, dan bisa mengganggu proses pelaporan keuangan karena sistem berisi informasi yang sudah tidak relevan. Dan yang ketiga itu ada aplikasi SmartLink belum dimaksimalkan. Jadi walaupun SmartLink sudah digunakan dalam pembukuan, pemanfaatannya itu masih terbatas pada pencatatan transaksi harian saja. Jadi fitur-fitur pentingnya itu kayak penyusunan laporan laba rugi, analisis arus kas. Jadi kesimpulannya itu Kilau Laundry ini sebenarnya sudah melangkah ke arah digitalisasi akuntansi dengan menggunakan aplikasi SmartLink. Tetapi masih terdapat beberapa hambatan. Yang pertama itu ada pencatatan ganda menyebabkan pemborosan waktu dan potensi kesalahan. Yang kedua itu ada data yang tidak dikelola dengan baik, menciptakan sampah data. Dan yang terakhir ada aplikasi belum dimaksimalkan sehingga manfaatnya belum optimal. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan konsep pada usaha Kilau Laundry. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi dalam Kilau Laundry. Nah, apa sih sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Nah, pada usaha Kilau Laundry ini tuh menggunakan aplikasi SmartLink yang berguna untuk membantu membukukan transaksinya agar lebih cepat daripada pencatatan manual. Tapi efisiensinya itu belum optimal karena pada Kilau Laundry ini tuh masih menggunakan pencatatan ganda. Pencatatan ganda ini terjadi karena beban kerja ini tinggi atau overload. Nah, sekarang banyak sekali UMKM ini menggunakan sistem informasi digital yang masih belum terlepas dalam pencatatan manualnya karena keterbatasan sumber daya manusia. Di Kilau Laundry sendiri ini masih ada kendala sepertinya kayak sampah data saat overload. Artinya prosedur pengendalian data itu belum maksimal dan kalau dibiarkan bisa menurunkan kualitas laporan keuangannya. Sayangnya di Kilau Laundry SmartLink baru digunakan di bagian pembukuan saja, kayak laporan arus kas, laba rugi, dan pajak ini belum digunakan, belum terhubung. Akibatnya data keuangan dan operasionalnya itu belum sepenuhnya selaras, dan pencatatan manual itu masih digunakan untuk sebagai pendamping. Nah, jadi kesimpulannya bahwa SmartLink sudah membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pencatatan, tapi tetap perlu menggunakan pencatatan manual. Terima kasih. Oke, saya Najla Ali dari kelompok 11. Jadi saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai analisis dan pembahasan pada proyek kami yang kali ini berjudul pemanfaatan teknologi akuntansi di bidang laundry. Nah, laundry yang kami wawancarai kemarin itu
menggunakan sistem yang bernama SmartLink yang masih menjadi bagian dari Accurate Cloud. Untuk perbedaan antara SmartLink dan Accurate sendiri itu ada terdapat pada bagian biaya. Untuk SmartLink, biayanya itu masih terjangkau dan bisa dibilang masih masuk ke kantong untuk UMKM. Sedangkan Accurate itu biayanya lebih mahal daripada SmartLink, jadi biasa digunakan oleh perusahaan menengah hingga perusahaan-perusahaan besar. Lalu juga terdapat pada sistem pencatatannya. Jadi untuk di SmartLink sendiri itu pencatatannya hanya sebatas pencatatan transaksi. Sedangkan untuk Accurate itu sudah lebih lengkap fitur-fiturnya. Mulai dari jurnal, terus pembukuan, laporan baru dan sebagainya. Nah, SmartLink itu digunakan untuk pencatatan laporan keuangan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa masalah. Yang pertama itu ada pencatatan ganda, karena meskipun Kilau Laundry sudah menggunakan SmartLink, mereka masih tetap menggunakan pencatatan secara manual, yang berakibatkan hal ini menyebabkan data ganda dan seringkali tidak sinkron antara catatan manual dengan aplikasi. Lalu yang kedua itu ada kendala saat overload order. Ketika cucian mendapatkan banyak pencatatan transaksi, cuciannya meningkat dan transaksinya menumpuk, jadi sering tertunda. Akibatnya data menumpuk di sistem dan muncul yang disebut sebagai sampah data, yaitu data yang tidak lengkap atau duplikat. Lalu yang ketiga, itu ada pemanfaatan aplikasi yang belum maksimal. SmartLink pada Kilau Laundry ini digunakan hanya untuk pembukuan dasar, belum sampai menyusun laporan laba rugi, arus kas maupun perpajakan. Nah, dampak dari ketiga tersebut itu ada yang pertama, ketidakakuratan pembukuan, karena adanya pencatatan manual dan secara sistem tidak selalu cocok. Laporan keuangan jadi kurang akurat. Lalu yang kedua ada inefisiensi waktu dan tenaga. Pencatatan ganda membuat pekerjaan menjadi lebih lama dan rawan kesalahan input. Lalu yang ketiga, itu ada pengambilan keputusan yang kurang optimal, karena SmartLink belum digunakan untuk laporan laba rugi dan arus kas. Pemilik sulit untuk menilai laba, rugi, dan arus kas secara akurat. Dan kata lain, teknologi ini sudah diterapkan, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, selanjutnya itu ada keterkaitan faktor teknologi, informasi, dan proses bisnis. Jika dikaitkan dengan teori pada bab 2, kondisi ini bisa dijelaskan lewat beberapa konsep utama dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu dari sisi sistem informasi akuntansinya sendiri, SmartLink sudah berfungsi sebagai sistem pencatatan transaksi. Namun, karena masih adanya pencatatan secara manual, sistem ini masih belum menjadi sepenuhnya sebagai sumber data utama, dipercaya sebagai sumber data utama. Lalu yang kedua itu ada dari segi efisiensi. Tujuan penggunaan aplikasi sebenarnya itu kan untuk mempercepat dan mempermudah proses pencatatan. Namun pencatatan jadi terhambat karena ada penumpukan data sampah dan juga pencatatan manual menggunakan atau pencatatan ganda. Jadi untuk efisiensinya sendiri itu masih belum tercapai. Lalu yang ketiga itu ada integrasi data. SmartLink di Kilau Laundry hanya digunakan untuk pembukuan, belum terhubung dengan laporan laba rugi, arus kas, dan pajak. Lalu yang terakhir itu ada pengendalian internal. Masalah seperti sampah data menunjukkan bahwa kontrol input data masih lemah jika tidak diperbaiki secara langsung. Hal ini bisa mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Jadi sekian untuk pembahasan dari bab 3. Bab selanjutnya itu kami akan memberikan beberapa rekomendasi untuk pencatatan Kilau Laundry agar lebih efisien dan akurat. Baiklah, di bagian ini saya akan memaparkan rekomendasi, solusi, manfaat, implementasi, serta kesimpulan dan refleksi kelompok dari hasil penerapan aplikasi SmartLink pada usaha laundry tersebut. Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa langkah nih yang bisa dilakukan Kilau Laundry buat
penerapan teknologi informasi ini jadi lebih optimal. Jadi, yang pertama, optimalisasi fitur SmartLink. Aplikasi ini tuh sebaiknya nggak cuma dibuat pembukuan aja, tapi juga buat nyusun laporan laba rugi sederhana, arus kas, dan lainnya. Dengan begitu data keuangan kan jadi lebih oke. Terus yang kedua, ketika pesanan meningkat, pencatatan sering menumpuk. Solusinya yaitu lakuin input data setiap 2-3 jam sekali dan buat backup data mingguan agar nggak ada tuh yang hilang atau numpuk lagi. Terus, kombinasi manual dan digital secara proporsional. Catatan manual tetap bisa dipakai buat hal kecil kayak jumlah cucian masuk dan keluar, lalu disinkronin tuh ke SmartLink di akhir hari. Dengan begitu, data tetap efisien, juga rapi tanpa kehilangan kontrol. Dan yang terakhir, setiap input data perlu dicek ulang oleh karyawan lain agar tidak terjadi kesalahan. Selain itu, gunakan fitur otorisasi akses di SmartLink supaya hanya pemilik yang bisa melihat laporan penuh. Audit internal sebaiknya dilakukan setiap bulannya. Kalau rekomendasi ini dijalanin, yang pasti efisiensi meningkat, terus memudahkan analisis arus kas, juga laba. Sistem juga berkelanjutan karena digitalisasi dijalankan dengan dukungan manual yang proporsional. Oke, dari penelitian ini dapat disimpulkan nih bahwa SmartLink udah bantu Kilau Laundry dalam mencatat transaksi yang lebih teratur dibandingkan dengan metode manual. Tapi buat hasil maksimal perlu peningkatan permanfaatan fitur, manajemen, dan serta data kontrol internal yang kuat.